Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu prinsip di dalam memahami Islam sehingga Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin adalah menghidupkan nilai moral di dalam membahas hukum Islam. Contohnya begini, ketika kita sholat tiba-tiba kentut. Kentut itu orang nggak ada yang tahu, hanya orang sholat itu yang tahu gitu. Pertanyaannya, sholatnya dia harus mengambil wudu atau diam-diam aja sampai sholat selesai gitu. Tentu secara ringkas kita katakan dia harus berwudu dan memulai sholat baru. Lalu pada saat yang sama kan nggak ada yang tahu, hanya dirinya sendiri yang tahu dengan Allah. Nah, ini disebut bagaimana menempatkan nilai moral Islam di dalam beragama. Satu kali kita lihat lagi Nabi ketika mendengar gitu, sahabatnya kalau jadi imam bacanya panjang, sehingga orang-orang yang mau bekerja terganggu gitu. Itu dipanggil oleh Nabi. Kamu kalau jadi imam tuh jangan sampai membuat orang lari dari agama gitu. Nah, ini kita sebut hukum moralitas Islam di dalam membahas kehidupan. Sebenarnya kalau membaca ayat panjang, dia sholat sendiri ya silahkan aja lah gitu. Tapi ketika bersama perlu memahami aspek kebersamaan. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, kalau agama Islam ini ditanyakan kepada Yusuf Mansur, dia tidak mengenal prinsip nilai moralitas Islam. Itu dilanggarnya aja. Contohnya apa? Sekarang ini yang kasusnya tuh berbelit-belit itu ketika bicara duit. Karena bagi Yusuf Mansur itu puncak dari kehidupan itulah mendapatkan duit. Nggak tahu caranya bagaimana. Mau nipu kayak, mau nangis kayak, mau mampus ke jemaah itu nggak ada urusan dia. Nah, ketika orang meminta haknya, dia mengatakan tuntut aja di pengadilan. Itulah salah satu bentuk kehidupan manusia yang tidak mengenal moralitas dalam memahami hukum. Dia kan tahu sebenarnya. Itu bukan punya dia misalnya. Ini dia sikat dari mempermainkan hukum. Misalnya. Jadilah milik dia. Ini kalau ditanya orang, Sumansur, itu warung steak and shake yang ratusan itu duitnya dari mana? Dia nggak bisa jawab itu. Karena dia nggak mau bicara dalam aspek moralitas dalam membahas Islam. Dia akan bilang, ya Anda benar punya bukti nggak? Nuntut ke pengadilan punyamu nggak? Gitu. Ya orang nggak ada urusan, nggak ada. Ketika orang tidak bisa membuktikan itu, dikata Yusuf Mansur itu punya gua. Itu dari Allah. Jadi kalau itu kita lihat itu dengan penuh konspirasi penipuan, dibawa-bawa Allah. Lalu Allah membenarkan tindakan nipu gitu. Atau Allah bersama Yusuf Mansur di dalam konspirasi penipuan. Ini kan rusak agama ini. Rusak agama ini. Terus ditanya orang misalnya, Yusuf Mansur rumahnya kan dirampok orang. Oh enggak, itu bukan dirampok. Tuhan ngutus malaikat untuk ngambil duit. Coba bayangan sakit orang bicara agama seperti ini. Jadi kalau kita bertanya agama atau orang bertanya masalah-masalah agama kepada Yusuf Mansur, nggak akan dapat jawaban. Kecuali ujung-ujungnya nanti dia dapat duit gitu. Lalu bagaimana misalnya nih duit korupsi nih, sini. Dia nggak ada urusan. Lalu nanti gampang aja dia tuh HNT masuk surga gitu kan. Enak aja gampang masuk surga seolah-olah dia pemegang kunci surga. Ya tapi ada orang mengatakan tuh orang masih senang dengar dia gitu. Kalau itu bukan wilayah kita, orang senang tuh bagaimana? Kita kan tidak bisa memaksa orang untuk mendengar atau tidak. Gitu. Dari versi kita bisa menjelaskan inilah versi kita yang berdasarkan dalil-dalil yang kita pahami. Kalau begitu kita tanya sekarang ini, pengikut Nabi Muhammad itu kan banyak. Tapi yang nggak suka dia banyak juga nggak? Banyak. Misalnya nih, paman dia sendiri Abu Talib. Gitu. Abu Talib itu kan sering itu dengerin tausiah agama dari Nabi gitu. Dia ikut nggak? Enggak. Kalau itu Nabi gagal dong.
Ya kan tidak mesti begitu cara berpikirnya gitu. Terus yang pro kepada kebatilan sama Nabi itu kan banyak juga. Apa dia nggak mikir? Mikir juga. Misalnya nih, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu dia pro kepada penindasan sistem yang dibuat di masyarakat jahiliyah di Mekah. Terus kenapa dia nggak ikut Nabi aja gitu? Itu contohnya itu kan lain lagi soal pilihan. Kita mengungkapkan di Rombong Channel ini, ada yang salah nggak dari segi dasar-dasar hukum agama ya? Kita bisa mengatakan ini tidak ada yang salah. Tapi banyak yang nggak ikut nggak? Ya pasti. Kalau itu Yusuf Mansur akan banyak pengikutnya. Soal banyak tentu kita tidak tahu. Ya kan, itu banyak variabel untuk menilainya. Tapi akan ada pengikutnya nggak? Ya pastilah. Kalau begitu dia masih akan diundang ceramah nggak? Ya mungkin juga gitu. Kita kan nggak tahu. Mungkin karena ya banyak penilaian lain yang akan kita lihat. Tapi ada nggak nilai-nilai agama yang diajarkan Yusuf Mansur? Ya nggak ada. Nggak ada. Kalau itu orang dengan senang hati dong duitnya keluar. Ya kita nggak tahu juga ya. Mungkin dia untuk hiburan ya, hiburan aja gitu untuk ketawa-ketawa. Ya bisa juga. Tapi kalau kita lihat ya, dari cerita-cerita Yusuf Mansur itu prinsip terpenting yang dilanggar atau diinjak-injak Yusuf Mansur itu adalah dia menghilangkan nilai moralitas Islam. Misalnya nih, ini uang dapat. Kalau dalam fikih itu ada namanya harta luqatah gitu, kalau nggak salah namanya. Harta temuan. Itu nggak boleh diklaim sebagai milik pribadi. Nggak boleh. Haram Anda klaim milik pribadi. Saya ketemu duit nih, dia akan ditanyakan nanti, punya kamu bukan? Bukan ditanya, punya siapa? Kan nggak ada orang klaim. Nggak gitu. Punya kamu bukan? Gitu. Kalau bukan, ya itu ada mekanisme misalnya diserahkan ke masjid dulu untuk 1 tahun. Gitu. Masjid juga nggak boleh, mentang-mentang ada orang datang, Pak saya ketemu duit nih. Lalu digunakan untuk bayar PLN masjid. Gitu. Itu nggak boleh. Harus ditahan dulu, ini punya siapa gitu. Ada jeda waktu. Itu contohnya kan. Itu yang disebut dengan nilai moralitas Islam. So, Mansur kan cerita syariat. Kalau untuk cari duit dia pakai syariat. Tapi begitu ada masalah dia nggak mau dihukum dengan hukum syariat. Atau dia gunakan hukum syariat untuk cara supaya dia bisa lolos gitu. Seperti yang berkembang selama ini. Syariat bagi dia bagaimana bisa lolos dari tuntutan hukum. Dia nggak mau tuh bicara material hukum. Misalnya nih ya, benar nggak uang jemaah masjid kota wisata Cibubur yang berjumlah 55 miliar itu jatuh ke tangannya. Oh dia nggak berani bilang nggak berani bilang iya tuh. Setelah Baitul Mal wa Tamwil terbukti ikut berkonspirasi dengan Yusuf Mansur gitu. Berani nggak Yusuf Mansur itu membuat pernyataan bahwa dia nggak terima gitu? Pasti dia nggak berani. Terus berani nggak dia mengklarifikasi, ini duitnya nggak saya larikan ke membeli tanah, tidak saya gunakan untuk bangun warung steak and shake. Berani nggak dia? Nggak berani. Kenapa? Karena kalau keberanian itu kan ada nilai-nilai moral ya. Nilai moral gitu. Yang dianut oleh seseorang sehingga dia bisa menyatakan sikap gitu. Dia bisa menyatakan sikap. Kalau Mansur nggak berani dia bersikap, takut dia. Tapi begitu di pengadilan, wah, dia menang. Dia seolah-olah Tuhan dah menang gitu. Tapi begitu dia kalah, seolah-olah dunia Islam ini kalah gitu. Dia ngacir, dia kabur, dia nggak mau bayar. Habis itu dia menang, oh Allah, Allah gitu dia ngomong. Seolah Allah itu udah pro ke Yusuf Mansur. Dia jemaah-jemaah yang dirugikan ini itu sudah dikutuk Allah gitu kan. Ini kan sebuah pola pikir yang sesat. Sesat. Dan orang-orang yang mengikuti Yusuf Mansur akan terus-menerus disesatkan. Nah, nanti duitnya, ini tujuannya duit aja. Memahami Yusuf Mansur itu agama sama dengan duit. Itu aja. Nggak ada yang lebih dari itu. Jadi yang lain-lain itu hanya instrumen gitu. Termasuk nanti cerita-cerita Nabi, cerita salawat, itu instrumen aja. Yang dia cari sebenarnya itu
ending goal itu adalah duit. Duit, bagaimana mendapatkan duit. Nah, sekarang kan dia banyak duitnya tuh. Dia bangun itu usaha-usaha. Kenapa? Karena dia juga tahu nih cerita yang Yahanu nggak lama tahannya gitu. Akan dibantah di mana-mana ya kan. Tapi dia udah dapat lompatan berikutnya. Jadi kalau kita pakai hukum moralitas Islam, halal nggak itu? Nah, ini kiai-kiai juga harus berani bersuara. Jangan kita orang-orang kecil aja yang bersuara ya, harus berani. Itu salah misalnya nih. Sama nih, minum khamar sendiri-sendiri boleh nggak? Kan nggak tahu orang gitu. Ya nggak boleh. Nah, ini namanya disebut dengan hukum moralitas Islam. Jadi Nabi itu menegaskan tuh, kalau ada orang nanya sesuatu hukum atau suatu permasalahan yang mungkin ya secara detail tidak ditemukan, Nabi hanya mengatakan, istafti kalbak. Tanya kepada hati nuranimu. Kalau hati nuranimu menolak, itu salah itu. Kalau hati nuranimu bisa membenarkan, ya mungkin diterima sebagai sebuah kebenaran umum. Gitu. Karena itulah para pemirsa, kita terus-terus bersuara ini, betapa pentingnya nilai moralitas Islam ditegakkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencari kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.